Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun warga Desa Girimukti Sadayana. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan kepala desa kita, kepala Desa Girimukti yakni Bapak Ishak. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ya. Pak Ishak ini merupakan Kades periode 19 2019-2025 5. ya. Nah, sudah 4 tahun Pak Ishak menjabat sebagai kepala desa. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Kades. Apa saja nih yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kades dalam memimpin Desa Girimukti ini? Gimana Pak? Baik, Pak Jaka. Pertanyaan yang cukup bagus dan baik untuk saya. Mungkin sekitar kegiatan program kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan mungkin ya, terutama yang anggarannya dari anggaran dana desa yang selama ini mungkin saya ngejabat udah 4 tahun, jalan 4 tahun ini mungkin udah beberapa jalan yang ada di Desa Girimukti yang udah diperbaiki. Di antaranya mungkin dari RW 08 udah dilaksanakan pengecoran jalan lah. Mungkin udah sekitar 700 meter udah ada 700 ya, meter 700 ya. meter itu hasil pengecoran menggunakan bahan dari Jayamik gitu Ya, itu dari dana desa ya, dari Pak? dana desa itu Pak Jaka itu. Terus mungkin yang lainnya mungkin di RW 02 juga ada, itu juga dari anggaran dana desa juga, mungkin panjangnya ya sekitar 500 meter itu. Itu yang titik yang di kampung mana, Pak? Itu yang di RW 02. Yang perbatasan ke Jalupang. Perbatasan ke Jalupang. Oh ya. Itu RW 02 sudah dibangun juga sekitar 500 meter menggunakan Jayamik gitu juga. Itu mungkin di kegiatan program yang sudah dilaksanakan. Terus mungkin dari RW 06 juga ya, udah ada yang dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan sekitar 500 meter juga menggunakan Jayamik. Itu gitu. Yang dari puskesmas ya, arah sampai puskesmas ke pertengahan sampai Cipayit. Ya itu material betul, material ya. Terus selanjutnya lagi mungkin di RW 05 menggunakan Jayamik itu anggaran dana desa juga yang panjangnya sekitar 530 meter itu. 530 meter. Itu menggunakan hotmix gitu ya. Menggunakan hotmix. Yang dari mulai perbatasan Cipayit sampai ke tengah-tengah masjid itu ya. Betul sekali. Terus mungkin yang di RW 07 Kampung Tembus Kalong itu mungkin dari jembatan Tonjong sampai lewat Pansimas itu ya, kirakan ya 1 kilo lah. 1 kilo alhamdulillah itu. Ya alhamdulillah 1 kilo. Itu masuknya masih jalan desa ya Pak? Jalan desa itu menggunakan itu cor manual itu karena melihat situasi jalan kalau untuk kendaraan yang besar nggak bisa masuk. Bisa masuk. Jadi masyarakat digunakan untuk pengerjaannya itu untuk yang di RW 07 mungkin itu di seputar kegiatan pembangunan jalan. Sedangkan jalan yang harus diperbaiki ya masih banyak Pak Jaka ya. Masih banyak di Desa Girimukti itu. Sedangkan Girimukti itu enggak kesentuh sama jalan kabupaten. Betul, jadi semuanya jalan semuanya desa. Jalan desa, jalan usaha tani gitu ya. Yang luasnya seluruhannya sekitar 18 kilo. 18 kilometer jalan. Jalan usaha tani ya, jalan desa itu. Udah berapa persen itu Pak? Ya diperkirakan mungkin karena anggarannya kemarin itu kita keganggu sama COVID ya mungkin diperkirakan ya sekitar ya 40 lah atau 50% lah yang udah dilaksanakan itunya dari sekitar pembangunan jalan. Terus yang lain lagi yang menyangkut kebutuhan di masyarakat terutama fasilitas kesehatan, menyangkut posyandu Pak Jaka ya. Menyangkut posyandu ya alhamdulillah selama saya menjabat 4 tahun ya tiap tahun dianggarkan untuk pembuatan posyandu. Satu gedung posyandu. Iya, di satu RW itu. Itu udah di RW mana aja Pak? Yang di RW yang mulai dari RW 09 ya. Dibangunkan posyandu itu anggaran dari dana desa juga. Terus yang di RW 04 Kampung Cimalang itu juga anggaran dana desa posyandu. Terus yang di RW 01 Kampung Mariuk posyandu juga sama anggaran dana desa. Yang terakhir tahun ini 2023 mungkin di RW 02 Kampung Maduhur. Terakhir udah kita bangun udah selesai kita bangun gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Kades selama
menjabat mungkin fasilitas kesehatan terutama Posyandu udah ada 4 pembangunan ya, Betul. selain jalan Ya. itu. Itu berarti tadi jalan, kemudian kesehatan, dan Ada lagi air bersih di air tiap-tiap bersih. lingkungan ya. Air bersih. Jadi Air bersih di tiap lingkungan semuanya hampir merata, semuanya udah dipengborkan. betul. Ya, terutama orang-orang yang warga masyarakat yang masih ada kekurangan air, Pak Jaka. Saya selalu dianggar-anggarkan tiap tahun ya. Alhamdulillah mulai dari RW 01 sampai RW 09 sudah dilaksanakan Udah ada pengeboran. titik air Udah ada yang titik air dibangunkan oleh desa menggunakan anggaran dana desa. Ya. Mungkin sampai tahun ini dari mulai saya menjabat sampai 2023 ini ya yang udah dilaksanakan kegiatan pembangunan ya sekitar udah ada 12 titik air. 12 titik Ya, 12 air titik yang air bersih. dibangunkan oleh pemerintah Desa Girimukti Ya. selama Pak Kades Ishak ini Menjabat. menjabat. Iya, Alhamdulillah ya. Itu di nararaga kegiatan-kegiatan seputar kegiatan program pembangunan. Ya. Terus diputar kegiatan pemberdayaan mungkin. Pemberdayaan alhamdulillah dari tiap desa kita selalu diadakan kegiatan khususnya di bidang keagamaan. Betul. Ya, sesuai dengan visi misi Pak Kades Sigap. Ya. Sigap itu sehat, inovatif, gemah ripa, agamis, Ya. proporsional ya. Yang sehatnya tadi di bidang Ya, kesehatan, di kita bidang ada kesehatan Posyandu. Ya, kemudian di bidang keagamaan. Jangan lupa Pak Kades, tadi yang sehat ini kita juga ada mobil siaga. Ya betul, kita Mobil akan siaga. ada mobil siaga dan tahun depan insya Allah kita mau beli juga ambulan Pak Oh, Jaka. alhamdulillah. Jadi Ya. warga Girimukti nih yang bertanya-tanya kapan Girimukti punya ambulan. Alhamdulillah insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita akan beli 1 unit mobil ambulan plus dengan supirnya tentunya Ya ya. betul Yang sekali. siap melayani masyarakat di Ya, bidang betul. kesehatan di luar dari tadi mobil siaga. Ya. Itu di bidang kesehatan. Jadi S-nya itu sehat, inovatif, gemah ripa, agamis, Ya. profesional. Ya, itu. Nah, Ya, tadi sesuai dengan kita visi misi Pak menyentuh Kades. ke bidang pemberdayaan. Ada nih, kenapa dilaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat desa seperti ada yang barusan, keagamaan. Baik, untuk kegiatan di bidang terutama pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang keagamaan, memang sengaja dari mulai awal saya disesuaikan dengan visi misi dan maksud dan tujuan bahwa di Desa Girimukti harus diadakan kegiatan istighosa atau seriahan Pak Jaka tiap bulan ya, alhamdulillah udah berjalan. Itu pesertanya mustaminya dari tiap-tiap RW Pak Jaka. Alhamdulillah. Dari mulai RW 1 sampai RW 9 tiap bulan datang ke sini lah. Ya itu nggak kurang dari 250 orang Pak Kades. Betul, ya gitu. Ya tujuannya satu mempersatukan umat ya, umat Islam atau jemaah warga masyarakat Desa Girimukti. Ya. Tujuannya ke situ, keduanya untuk meningkatkan bidang keagamaan kita. Ya, tentu kegiatan syahriahan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dalam tanda kurung Umaro dengan para ulama gitu kan. Di sini kita ada yang namanya MUI, ada Nahdlatul Ulama dengan Ansor dan lain-lain dan para ustadz setempat. Betul. Nah, itu di bidang keagamaan. Dan kalau kita lihat ke belakang Girimukti merupakan salah satu desa yang aktif dalam melaksanakan kegiatan hari besar. Betul. Salah satunya ada Muludan, ya, betul, Rajaban, Hari Santri, Tahun Baru Islam, Muharraman, dan semuanya dilaksanakan selalu dilaksanakan di Balai Desa Girimukti. Tentu ini merupakan suatu kegiatan yang memang dukungan dari pemerintah itu besar ya Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, di bidang kegiatan pemberdayaan yang lainnya atau di luar dana desa kita. Ya itu. Alhamdulillah di bidang program kegiatan pembangunan yang di luar dana desa, alhamdulillah ya. Tahun kemarin tahun 2022 Pak Jaka kita dapat bantuan juga dari Rutilahu, rumah tidak layak huni ya. Ya. Kita dapat bantuan dari provinsi ya. Berapa unit itu Pak? Itu 30 unit Pak Jaka. Oh, jadi ya. Warga Girimukti ini mendapatkan 30 unit Rutilahu dari provinsi? Ya, provinsi. Tentu tidak semua desa yang dapat. Tidak semua desa. Sekecamatan Saguling desa kita yang dapat. Alhamdulillah. Ini ya. Itu. Jadi dengan perjuangan pemerintah Desa Girimukti yang dipimpin oleh Pak Kades Ishak di tahun 2002 kemarin, Girimukti satu-satunya desa di Kecamatan Saguling yang mempunyai atau yang mendapatkan hibah Rutilahu ya. Betul dari sekali. Provinsi. Tentu
ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini dalam hal dalam hal pelaksanaan rutilahunya gimana ini Pak? Itu dalam pelaksanaan rutilahunya ya kita mengambil pembangunan dari nol. Dari Dari nol, nol. ya. Ya tadinya rumahnya tidak layak huni, ya contohnya rumahnya yang panggung lah istilahnya ya. Betul. Kita ubah menjadi ya tembok lah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dengan anggaran sekitar 20 juta itu Pak Jaka 20 itu per juta unit per itu unit ya. ya. Yang udah dilaksanakan. Terus mungkin yang lainnya lagi kita juga dapat bantuan juga itu tank komunal tuh yang Tank skala komunal. besar ya. Oh, yang di titiknya Yang di pesantren Pak Ustadz Ade Oh, yang iya. di RW 2. Ya, betul, Itu untuk menampung satu RT itu. Untuk satu RT Nah, itu itu tank komunal. ya. Jadi maksud tank komunal itu gimana, Pak? Jadi limbah dari warga Ya, ditampung di situ, dijadikan satu gitu. itu dari mana itu, Itu Pak? dari provinsi juga. Dari provinsi, alhamdulillah. Selain dari itu, Pak, barangkali. Selain dari itu, mungkin sementara kita ya tetap masih berjuang ya, Pak ya. Berjuang, ya ngaju-ngajukan mungkin mudah-mudahan ya ada lagi lah seperti rutilahu. Karena di kita itu masih kena banyak rumah-rumah yang kurang layak huni. Jadi warga Girimukti ini perlu diketahui bahwa tidak setiap program yang datang ke desa itu tanpa adanya perjuangan, semuanya itu harus dicoer heula gitu. Ya gitu. Harus diusahakan lah. Ya kalau kita gitu. nggak diusahakan, dah mungkin pemerintah pusat juga tidak memikirkan desa Girimukti aja. Sedangkan KBB itu mungkin mencakup beberapa kecamatan, beberapa kecamatan mencakup beberapa desa. Jadi tidak semua desa dapat gitu ya kalau tanpa perjuangan kita. Betul. Nah, untuk Bapak Kades ini kan dalam menjalankan pemerintahan selama 4 tahun pasti banyak yang sudah tercapai ini. Tapi ada juga nih harapan yang belum tercapai, kegiatan atau program yang belum tercapai, barangkali bisa disampaikan, Pak. Baik untuk program-program yang belum tercapai, mungkin ya kita masih melihat ke depan karena kita masih banyak seperti terutama jalan Pak Jaka ya. Jalan yang masih banyak yang perlu diperbaiki, mungkin saya fokus ke jalan dulu lah gitulah. Jadi untuk 2024 sampai 2025 Pak Kades memfokuskan dulu ke jalan. Termasuk kita juga akan memperjuangkan bareng-bareng jalan dari ujung Cikarang sampai ke Mariuk. Mariuk betul itu. Terus mungkin yang lainnya lagi ya seperti kita pembangunan kantor desa ya Pak Jaka ya. Ya ini ya alhamdulillah desa, lah. Alhamdulillah ya. Desa juga kita udah ya segini malah cukup aula lumayan ya, aula udah kita perbaiki, termasuk kantor perangkat desa juga bisa ditingkat gitu ya. Alhamdulillah. Jadi selama ini mungkin ya perubahan malah banyak perubahan lah. Alhamdulillah. Banyak perubahan lah. Yang tadinya kantor desa kurang layak, sekarang ya alhamdulillah udah bertahap udah bagus. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan ke kantor desa, tentu hari ini pemerintah Desa Girimukti berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin, baik dari enak di tempatnya gitu ya Pak dan lain-lainnya. Dari program-program yang sudah berjalan, kemudian yang akan dilaksanakan ke depannya, tentu Pak Kades pun dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa sendiri. Ini harus manunggal kalau bahasa Pak Kades waktu jadi di anggota ya Pak ya, bersatu harus dengan masyarakat. Nah, harapan Pak Kades kepada masyarakat Girimukti gimana nih? Harapan saya khusus kepada warga masyarakat Desa Girimukti, terutama kegiatan program pembangunan, tolong yang udah dilaksanakan seperti ya baik jalan termasuk kantor Posyandu tolong dirawat lah baik-baik. Mungkin harapan kedepannya juga tetap kita jaga kebersamaan, kekompakan, semua gotong royong semua. Jadi pemerintah tidak bisa melaksanakan tugas sendiri. Kita perlu ada bantuan rojongan dari pihak yang terkait ya, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua RW, RT ya, tokoh pemuda, Karang Taruna, ormas, lembaga desa, termasuk lembaga desa, BPD, LPMD. Ayo kita bersatu supaya desa kita itu lebih baik, lebih maju lagi.
Terima kasih ya. Itu mungkin barangkali obrolan kita yang sebentar tapi mundal ya Pak Kades ya. Itu yang disampaikan mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa kita, Kepala Desa Girimukti selama beliau menjabat. Cukup sekian obrolan kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi yang akan datang. Terima kasih Pak Kades. Sehat selalu. Alhamdulillah. Girimukti, Sigap. sigap. Yes. Terima kasih.